Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Nuryanto. Di video kali ini saya akan melakukan sharing atau berbagi pengalaman terkait pembelian mobil Vios Limo X Taxi dan X Bluebird juga. Di video kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah kenapa saya pilih mobil X Taxi. Kemudian saya akan melakukan review juga apa saja yang saya dapat di pembelian full Bluebird ini. Oke, simak terus video saya. Oke teman-teman, di pembahasan pertama, kenapa saya pilih mobil X Taxi? Apa ya? Kalau ini menurut saya pribadi ya teman-teman. Pertama, saya ini menyesuaikan budget. Oke, dengan uang saya ini saya dapat mobil apa sih? Dan saya juga kan memikirkan segi kenyamanannya. Jadi untuk uang segitu saya dapat mobil apa? Kemudian saya cari-cari informasi di berbagai sumber, baik itu di sosial media dan juga sharing-sharing dari teman-teman di kantor. Jadi yang pertama itu, kemudian kedua saya rasa desain mobil ini masih oke untuk di zaman sekarang. Kemudian ini juga kan mesin Toyota ya, jadi perawatannya sangat mudah, spare partnya mudah ditemukan. Kemudian termasuk dalam mobil nyaman ya, dibandingkan dengan mobil LCGC. Saya pribadi menilai bahwa mobil ini masih lebih baik. Oh iya, saya beli mobil ini di harga 70 juta ya teman-teman. Jadi saya pikir di harga 70 juta itu paling saya dapat mobil LCGC, ya kan? Tetapi bagi saya mobil LCGC itu menurut saya pribadi itu kurang nyaman untuk digunakan luar kota. Ya kan? Kalau LCGC kan paling 1000 cc. Ya kan? Jadi untuk pemakaian luar kota seperti ke Jawa itu saya rasa untuk LCGC masih kurang nyaman digunakan. Kalau mobil ini cc-nya 1500 cc, cukup lah untuk keluar kota ke Jawa atau ke Sumatera, apalagi di tol ya kan. Untuk mobil sedan seperti ini pasti sangat lebih baik impresi berkendaranya. Kemudian yang terakhir, mobil ini juga irit bahan bakar. Mobil ini sangat irit bahan bakar. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan yang kedua. Saya mulai review mobil ini. Jadi apa saja sih yang saya dapat di pembelian full Bluebird? Yang pertama, kita sudah dapat cat oven dengan hasil yang cukup baik. Kemudian saya sudah mendapat kaca film custom dari fullnya. Dengan paket pembelian 70 juta itu saya sudah dapat kaca film. Kemudian saya dapat sirip view atau antena sirip view. Kemudian aki baru. Selanjutnya saya dapat servis tune up, ganti oli dan filter oli. Untuk pajak full 1 tahun. Nanti saya beritahu apa saja sih yang didapatkan atau surat-surat apa aja sih yang didapatkan pada saat membeli mobil X Taxi. Oke, jadi semua kekurangan minor ataupun mayor yang kita temukan dari unit ini akan dibereskan
terlebih dahulu sebelum unit keluar dari Bluebird. Kemudian saya mendapatkan garansi mesin 6 bulan dari full Bluebird, hanya mesin saja. Jadi saya dapat garansi mesin 6 bulan. Jadi misalkan ada kendala selama 6 bulan terkait mesin, itu bisa kita lakukan klaim ke full Bluebird. Kemudian saya itu baru upgrade velg aja teman-teman. Jadi velg ini velg X Altis. Jadi memang konsep saya mobil yang saya inginkan itu temanya OEM. Jadi saya beli velg ini X Altis, Corolla Altis dengan harga 2,6 juta. Kemudian apalagi ya, mungkin mobil ini belum ada power window. Jadi bawaan dari Bluebird itu memang belum ada power window, jadi dia masih ngengkol ya, atau window by power. Untuk AC sih dingin. Kemudian audionya ini, audio bawaannya ini masih pakai tip, tapi menurut saya itu masih bisalah berfungsi. Saya menggunakan flash disk untuk pemutaran musiknya. Kemudian lagi ya, mungkin nanti saya mau pasang remote dulu ya. Jadi kalau kita buka atau mengunci pintu itu pakai remote atau alarm. Nantilah mudah-mudahan ada rezekinya. Oke, saya akan menjelaskan apa saja ya surat-surat yang saya dapatkan dari full Bluebird. Oke teman-teman, jadi apa saja yang saya dapat surat-surat dari Bluebird itu, pertama BPKB ini pada saat unit keluar ini BPKB sudah ada. Kemudian saya dapat, sebentar, saya itu dapat kwitansi pembayaran. Kemudian saya dapat ini surat pelepasan hak kendaraan dari Bluebird. Untuk STNK ini saya kemarin karena saya dapat perpanjangan pajak 1 tahun, jadi STNK ini baru keluar setelah sebulannya ya. Jadi kalau misalkan mobil ini pajaknya masih ada, jadi STNK ini nempel. Tapi kalau saya ini kebetulan saya dapat pajaknya panjang 1 tahun, jadi dibayarkan oleh Bluebird. Jadi pajak ini STNK ini baru turun setelah sebulannya. Karena birokrasinya memang seperti itu katanya. Ya saya sih tidak mempermasalahkan. Justru saya bersyukur atau terima kasih dapat pajak 1 tahun. Lumayan sih, pajaknya 2 juta selama 1 tahun. Mana ya pajaknya ya? Nah ini pajaknya itu 2,1 juta atas nama PT plat hitam. Jadi itu teman-teman yang surat-surat yang saya dapatkan dari paket pembelian Bluebird. Mobil ini sudah ada di tangan saya selama 2 bulan, dan overall selama saya memakai mobil ini tidak ada kendala atau masalah, semuanya nyaman. AC dingin, mesin masih adem, nggak ada klotok-klotok atau suara-suara yang aneh itu. Jadi semuanya ini hanya berdasarkan penilaian saya pribadi ya teman-teman.
Kalau di awal saya tadi membanding-bandingkan soal LCGC, saya mohon maaf karena itu memang full subjektivitas dari saya, di pendapat saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya monggo silahkan, tapi kalau memang teman-teman berminat memiliki mobil seperti saya, ya itu dia yang bisa saya sampaikan apa saja yang didapatkan untuk pembelian mobil X Bluebird. Jadi mobil ini sekali lagi harga 70 juta, velgnya masih kaleng, sudah dapat kaca film custom, kemudian antena sirip hiu, kemudian akinya baru, ya kan. Mobil juga masih kinclong seperti ini. Mobil tahun 2013. Oke, sekian aja teman-teman video sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki impian memiliki mobil baru ataupun bekas. Saya doakan semoga segera tercapai impiannya, dan bagi yang memiliki impian lain mudah-mudahan segera tercapai juga impiannya. Semoga keluarganya selalu dalam lindungan Allah, jaga selalu kesehatan keluarga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau pasang alarm mobil. Jadi bawaan dari Bluebird itu nggak ada alarmnya ya, pasti ya. Jadi setelah mobil di saya selama 2 bulan, baru ini saya bisa pasang alarm mobil. Harganya sih sama pasang sekitar 300.000. Saya tawar-tawar kenanya 300.000. Ini proses pemasangan alarmnya. Jadi di sini teman-teman saya pasang alarmnya. Mereknya ini Silicon. Ini ada koaknya, buku petunjuknya. Nah, remote-nya di sana lagi dipasang sana. Ini warna bentuk koaknya seperti ini. Ini harganya 300.000 sama pasang. Oke teman-teman, setelah selesai pemasangan kita coba seperti apa alarmnya yang sudah saya beli ini. Jadi alarm ini saya beli di harga 300.000 beserta pemasangannya di bengkel variasi mobil. Jadi seperti ini wujud dari remote-nya. Ada lampu LED-nya berwarna biru. Kalau saya lihat harganya di online untuk merek Silicon ini ada di harga 180 sampai 200.000. Tetapi itu pasang sendiri ya. Karena saya tidak bisa pasang atau takut salah lah. Lihat di tutorial aja udah rumit kan, banyak kabelnya. Jadi saya memutuskan untuk di bengkel variasi aja. Anggap aja yang 100.000-nya itu biaya pasang ya. Jadi kalau beli di online kan 200, kalau di bengkel variasi sama pasang kan 300. Apa ya, 100-nya itu biaya pemasangan. Kita coba remote-nya. Oke. Jadi ini ada 4 tombol. Yang tombol pertama ini tombol lock beserta suara, kemudian ini tombol lock dengan silent, jadi nggak ada suaranya. Kemudian tombol yang ketiga ini
tidak terpakai karena ini untuk membuka bagasi secara otomatis, karena mobil saya tidak support jadi tidak terpakai ini. Kemudian tombol yang keempat ini tombol unlock. Oke, kita coba tombol yang pertama. Oke, kita coba tombol yang pertama. Nah, ada suaranya ya. Kemudian kita unlocknya pun ada suaranya. Kemudian jika kita ingin lock tapi tidak menggunakan suara atau silent juga bisa ini. Jadi hanya nyala hazardnya saja. Kita coba ya. Nah, ini hanya nyala hazardnya saja. Ini tidak ada suara. Kemudian unlocknya pun tidak ada suaranya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau berisik gitu, mau lock tapi nggak berisik, tinggal pencet tombol yang kedua ini. Kemudian pada saat unlocknya pun dia tidak ada suara. Nah, tidak ada suara kan? Coba kita lock. Tombol yang kedua tanpa suara. Nah, ada suaranya. Kemudian kita unlock. Nah, tidak ada suaranya juga. Jadi seperti itu teman-teman. Harga alarm itu sebenarnya tidak mahal ya, hanya berkisar 200.000 sudah dapat alarm mobil, tapi pasang sendiri. Tapi kalau teman-teman misalkan tidak bisa pasang, mendingan dibawa ke bengkel variasi aja. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video saya kali ini terkait pemasangan alarm. Mohon dukungannya untuk like, comment, and subscribe channel saya ini supaya saya lebih semangat lagi membuat video. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau sharing lagi nih. Kali ini terkait ban mobil saya Limo Gen 3 2013. Pada saat itu saya langsung upgrade ya velgnya beserta ban. Itu bannya second, velgnya juga ada tentu second. Ini OM punyanya Altis. Untuk bannya ya namanya ban second ya, seperti itulah ala kadarnya. Jadi untuk persiapan mudik nanti saya rasa ini sudah tidak layak dengan kondisi sudah retak-retak seperti ini, dan ini wajib ganti. Saya nggak berani untuk jarak jauh memakai ban ini. Rencananya nanti mau ban depan dulu dua-duanya, mungkin belakangnya nanti biar diperiksa dulu ya. Mudah-mudahan masih layak untuk dipakai jarak jauh. Tapi yang paling terlihat memang ban depan ini sudah retak-retak seperti ini. Oke, ikutin terus vlog saya kali ini. Saya nanti akan beritahu berapa biaya penggantian ban dan di mana saya mengganti ban. Saya dapat referensi di Pickwick ya. Katanya sih lagi banyak promo di sana. Oke, ikutin terus vlog saya kali ini.
Teman-teman, saya sudah sampai nih di Big Quick. Terus mobil saya sudah mulai dieksekusi, mau diganti bannya. Jadi dapat antrian nomor 21 Big Quick. Nah, itu dia mobil saya. Kenapa? Itu apa? Bis kampas rem. Kalau ini mau diganti, ininya bisa rusak. Tapi mahal. Oh, yang baru berarti ini. Jauh banget. Iya. Jauh banget. Bahaya, Bu. Ini nanti ganti kalau nggak diganti tolong nanti ini ganti tip lebih mahal lagi ganti Berapa itu? Nambah mulu. Waduh. 400 kanan kiri sama pemasangan. Jadi kan sekalian bersihin gitu Ya udah. Mana lagi? Ya udah. Depan dulu, belakangnya ntar dah. Itu 400 depan doang. Depan doang. Kan cakram ini. Yang belakang itu tromol. nanti kerja bareng. Tromol itu kayak motor kita tuh, metik. Ini ban ini. Ya, tambahannya ya, sama pembersihan ya. Pembersihannya mau sekalian. Ini kan rapir nih 1939. Pas pakai nanti Nah, tadi katanya kan balancing sama pembersihan rem itu paket 250.000. oh bisa. Iya kan? Ya, Bener kan? Ya, Ya. tapi kabelnya 250 aja ini. Ya, yang sama boleh. Rapid ini apa? Itu nanti yang pembersihannya. Oh iya, makanya tadi saya kan paket balancing sekaligus pembersihan rem 250.000 kan? Gimana nih saya? Yang dilingkarin ya? Yang dilingkari nanti yang satu lagi di Oh iya. Ini ya. Oh, oke. Kasih ya. jadi ini bannya ya teman-teman. Mereknya Dunlop. Untuk ukurannya standar 185 per 65 ring 15. Terus untuk kode produksinya ini minggu ke-9 tahun 2022.
di Big Quick dapat, kalau pembelian 2 ban dapat gratis desinfektan. Disemprot desinfektan biar apa? Ya biar, namanya lagi pandemi, biar kalau ada virus biar aman lah. Yuk lanjut. Awas udah jangan di jalan. Tinggal ganti yang ini. Spring. Next, lift proses puring. Setelah pasang ban langsung proses puring.
Dikasih stiker biar apa mas? Biar free loget, kuras isi, sama pengecekan general. Oke. Di TV belum ada kalau YouTube-nya. Kita ada di Instagram, Facebook, sama Instagram, Facebook aja sih. Oh, belum ada kalau YouTube-nya Pak. Instagramnya juga fast respon ya? Iya. Bikin vlog di YouTube juga. Iya, ini dari tadi ngerekam iseng-iseng aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel saya Ahmad Nuryanto View. Di video kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menyaksikan saya yang akan melakukan servis ala rumahan. Jadi saya sudah membeli oli sendiri, kemudian filter oli, dan yang terakhir filter udara. Untuk olinya saya pakai Castrol Magnatec. Untuk kekentalannya 10W berbanding 40, oli full sintetik. Kemudian untuk filter olinya saya pakai merek Sakura. Merek Sakura di harga 25.000. Oh iya, untuk olinya ini di harga 300 ribuan. Kemudian untuk filter udaranya, filter udara ini merek Sakura di harga 75 ribuan. Jadi ini saya oli beli di toko offline, kemudian untuk filter udara dan filter olinya beli di official store Sakura di online shop. Jadi ikutin terus video saya kali ini, semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin melakukan servis di rumah. Jadi lumayan menghemat biaya lah. Oke.
channel saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Ahmad Durianto View. Di video kali ini adalah home service episode kedua, yaitu untuk membahas kaki-kaki mobil saya ya. Jadi kendala di mobil saya ini kaki-kakinya ini gredek. Nah, oleh karena itu saya manggil jasa montir home service spesialis Vios. Mungkin akan dicek dulu kira-kira apa saja diagnosanya, apa saja yang harus diganti. Oke teman-teman, ikutin terus video saya kali ini. Oke, saat ini sedang dilakukan pengecekan oleh montir, kira-kira apa saja yang harus diganti, atau diagnosanya seperti apa. Pokoknya yang penting, intinya saya hilang suara gredek-gredek di bagian kaki. Kira-kira nanti apa yang diganti, tunggu saran dari montir, sedang dicek. Hah? Dikit oblak. Oblaknya dikit. Dikit ya? Berarti masih kuat ya? Masih angkat ini. Terus kalau soknya gimana, Om? Kalau emang ganti sok ya udah, nanti ganti sok aja deh. Oh ya. Kalau emang masalah gerdeknya di sok ya kita ganti deh. Ntar nyari di sekitar sini. Ada ya? Bentar naik motor sama saya ke sono dah. Ya, jadi soknya nih yang kena nih. Ini soknya ini udah lemah banget nih. Tuh. Pakai tenaga tangan satu saya aja udah bisa nih. Terus ambles dia nggak balik lagi tuh. Ya, aduh. Oke lah. Oke, satu masalah udah ketahuan nih. Shock breaker. Ntar tinggal dicek yang lainnya lagi. Ya, gini ya. Ini namanya apa, Om? Long terotnya kayak gini nih kondisinya. Harusnya kaku ya, Om, nggak letoy gini ya. Ya ini harusnya kaku nih, ini udah letoy begini nih. Ya, ganti ini mah. Ya. Jadi long terot ganti, shock breaker juga harus ganti.
Oke teman-teman, jadi yang spare part yang akan kita ganti ini long T-rod dengan T-rod N-nya. Ini dia. Untuk harganya nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Ini. Nah, ini dia yang harus diganti long T-rod dan T-rod N-nya. Ini satu set ya, kanan kiri. Di bos wing armnya juga yang kanan juga jebol. Mungkin nanti cari spare partnya deh. Oke, ini bos wing armnya juga jebol. Berarti T-rod N long T-rod sama bos wing arm harus ganti beserta shock depan. Mantap. Shock breakernya merek Hayaba. Saya beli di harga 1.250.000. Made in Indonesia Hayaba. Nah, ini kan kalau yang bagus kan tarik lagi sendiri. Kalau yang tadi pijak begini ambles ya. Sekarang kita pasang. Hanya yang shock breaker udah rusak tuh kayak gini nih. Jadi ini dia udah nggak balik lagi, ditekan dia nggak balik lagi. Nah, kemudian kalau yang bagus kita tekan ini harus pakai tenaga. Nah, dia balik lagi sendiri. Bagi sendiri. Jadi ini yang shock yang bagus. Ini supportnya malah baru. Hah? Supportnya malah bagus. Baru. Supportnya ya? Iya. Shocknya malah yang udah mati. Oh, yang sebelah sini mati. Naik ya? Nggak naik. Oh, nggak naik. Oh iya. Naik Mana ya. enteng banget lagi ya? Iya. Beda sama yang baru. Iyalah. Iya, bedanya tuh. Banding ini yang baru nih. Yang baru ini yang lama.
Naya. Kondisi dalam ya. Nih sekalian dicek mesin sama Om Giri. Mesin saya nih bagus nggak? Soalnya tadi tuh ada apa namanya? Ada rembes nih dikit nih oli. Jadi benerin lah. Mesin biar kinclong lagi biar nambah mantap lah. Mantap lah Om Giri lah, totalitas. Dipertahanin om olinya, boleh udah bagus begini. Oh iya. Olinya pakai itu aja gitu. Oh, kalau kata Om Giri ini mesin udah cakep banget dah. Oli mesin jangan sampai telat pokoknya. Diganti. Iya, jangan sampai males ganti katanya. Kebetulan untuk oli saya baru ganti 2 minggu yang lalu ya. Di video sebelumnya ada. Biar nggak rembes dikasih apa nih Om? Sealer. Ya, dikasih sealer. Biar nggak ada oli-oli yang ngerembes. Ya bagus mah Ganti seal ya? ganti packing. Ganti packing. Nah, kalau ganti packing tuh kayak yang mana Om? Ini hitam ini. Oh hitam ini ya? Nah, berapa itu Om kira-kira kalau ganti packing? 150 ribuan. 150.000. Oh. Tapi karena ini berhubungnya masih bagus sealnya, Iya. cukup di sealer aja. Iya, karena ini sealnya masih atau packingnya masih bagus, jadi cukup dikasih sealer aja nih, cairan sealer. Setelah pasang sealer, dikasih sealer, langsung dipasang lagi nih. Ini namanya blok apa Om? Cover clip. Cover clap. Pokoknya nanti kalau mau pakai jasanya Om Giri, saya sertakanlah di deskripsi. Kalau di baksonya nih sering dicek nih. Iya, saya cek mulu itu. Waktunya test drive teman-teman. Jadi setelah ganti spare part tadi, kita coba cek masih bunyi gerdek apa enggak. Setelah dicoba ini udah nggak ada sih suara gerdek-gerdek. Coba nih jalan tanggul, ya udah aman.
Jadi emang masalahnya itu tadi long tie rod, terus bushing armnya itu udah jebol, sama shock breakernya udah mati tadi, udah ambles. Sekarang udah aman nih, nggak ada bunyi gerdek-gerdek lagi. Mantap lah. Ya Om, kasih ya Om. Dari Raja ke Parung, lumayan lah. Kasih Om. Apa? Oh, stiker. Ya. boleh. Makasih Om. Itu punya siapa? Apa tumpah? Hati-hati Om. Nah teman-teman, jadi untuk edisi kaki-kaki ini apa saja yang saya ganti? Pertama itu shock breaker, ini udah jelas nih mati, dia nggak balik lagi ya. Setelah ditekan itu kan namanya shock breaker itu dia kembali lagi ke atas. Nah ini dia tidak kembali lagi nih, makanya udah mati. Kemungkinan besar geruduk-geruduk itu disebabkan oleh ini. Sama shock breaker ini selain nanti saya sebutkan di deskripsi, ini tadi saya ganti merek Kayaba. Sebentar saya ambil kardusnya ya. Nah jadi untuk shock breakernya ini merek Kayaba. Merek Kayaba saya beli di toko spare part mobil. Kayaba ini harganya 1,2500, jadi 1.250.000 untuk Toyota Vios All New Limo shock depan. Jadi satu set ini kanan kiri depan 1.250.000. Kemudian part kedua yang saya ganti itu long tie rod dan long tie rodnya. Ini satu set ini 350, satu set ini 700.000. Kemudian part ketiga yang saya ganti adalah bushing sayap atau bushing arm. Ini di harga 125.000. Jadi yang sudah remuk atau yang sudah hancur ini yang posisi sebelah kanan. Jadi yang sebelah kirinya tadi kata Om Giri itu masih bagus, jadi nggak perlu diganti katanya. Dan alhamdulillah setelah tadi test drive juga udah hilang sih penyakit gerdek-gerdeknya. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 part yang saya ganti. Pertama shock breaker, kedua tie rod dan long tie rod, yang ketiga adalah bushing arm. Jadi totalnya berapa ya tadi, 1,2500. Nah nanti saya hitung di deskripsi ya totalnya beserta jasa dari Om Giri. Untuk yang mau menggunakan jasa Om Giri nanti bisa lihat juga di deskripsi saya. Nah, jadi untuk Om Giri itu dia spesialis Vios Limo. Untuk nomor teleponnya ini, kalau teman-teman searching di Google itu spesialis Vios pasti sudah keluar nih. Spesialis Vios namanya C01 motor spesialis Vios home service. Oke, gitu aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk penampilan fisiknya setelah ganti shock depan itu merek Kayaba jadi lebih tinggi ya. Ini apa namanya, jarak antar ban dengan
body jadi lebih tinggi. Gak apa-apa, yang penting untuk suara gerodaknya itu udah hilang. Oke teman-teman, mungkin segini dulu video dari saya. Untuk rincian biayanya nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.